Dalam playlist Menolak Lupa, siapa yang berani vokal pada masa pemerintahan Orde Baru? Tidak banyak warga Indonesia ataupun politikus sendiri yang berani melontarkan aspirasi, apalagi ia adalah seorang wanita. Adapun mereka yang berusaha untuk mengkritik ataupun berniat untuk tidak setuju, harus bersedia menerima resikonya. Apa itu? Hilang karena mati atau dipenjara tanpa peradilan yang jelas? Banyak sekali contoh dari peristiwa tersebut. Salah satunya adalah seorang wanita pemberani asal Nganjuk yang bernama Marsinah. Siapa Marsinah ini? Apa yang terjadi pada wanita kelahiran Ngelundo 10 April 1969? Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Inilah Menolak Lupa, episode mengenang Marsinah, seorang wanita pemberani di zaman Orde Baru. Marsinah adalah seorang buruh dari PT Catur Putra Surya (CPS), sebuah perusahaan jam arloji yang terletak di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Pekerjaan sehari-harinya di pabrik tersebut sebagai operator mesin bagian injeksi. Beliau ditemukan tewas di hutan Wilungan, sebuah hutan di kawasan Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah meninggal pada usia yang cukup muda, yaitu 24 tahun. Kita tarik mundur pada 1 bulan jelang kematian Marsinah. Saat itu, Presiden kedua Indonesia Soeharto tengah menghadiri pertemuan hak asasi manusia di Thailand. Dalam forum tersebut, Soeharto menyatakan RUU Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Jenderal Tangan Besi itu menjelaskan, di Asia, warga tidak bisa bebas mengkritik pemimpinnya. Beda dengan budaya yang berasal dari Barat. Pemerintah juga melakukan intervensi untuk memonitor dan mengatur segala protes buruh dengan berbekal perangkat surat keputusan Bakorstanas dan keputusan Menteri Tenaga Kerja, di mana jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka akan ditengahkan dan diselesaikan oleh militer. Tak heran jika pada zaman rezim tersebut, para pekerja yang kritis dan mencolok harus kuat menghadapi intimidasi dan penangkapan. Dan hasil penengahan masalah yang terjadi kerap menguntungkan pihak pengusaha. Dengan kondisi seperti itu, Marsinah sama sekali tidak mengenal takut dan terus saja aktif mencari keadilan untuk dirinya dan rekan-rekan buruh lainnya. Berawal pada tahun 1993, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50/92 yang isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji pokok buruh sebesar 20%. Sebagaimana berdasarkan surat Kepmen nomor 50/1992 yang mengatur bahwa UMR Jawa Timur ialah sebesar Rp2.250 per bulannya. Sementara saat itu, gaji mayoritas buruh di Jawa Timur hanya berkisar di angka Rp1.700 per bulan. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh para buruh, namun tidak di sisi pengusaha. Tentu saja mayoritas pengusaha tidak setuju dengan kenaikan gaji itu, termasuk PT CPS, tempat Marsinah bekerja. PT CPS yang hanya mau menaikkan upah tunjangan pun berusaha melakukan. Siapa itu Marsinah? Mengapa dia bisa terjerat kasus ini? Oke, kasus pembunuhan Marsinah. Oke, yang pertama, saya akan membahas siapa itu Marsinah. Marsinah yang lahir di Ngulondo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada 10 April 1969 adalah seorang aktivis dan buruh pabrik zaman pemerintahan Orde Baru bekerja pada PT Catur Putra Surya Porong Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 dan menghilang selama 3 hari. Mengapa Marsinah bisa terjerat kasus ini? Berawal mula dari Marsinah bersama rekan-rekannya menggelar aksi mogok pada 3-4 Mei 1993 di pabriknya, menuntut PT CPS menaikkan upah buruh sesuai surat edaran gubernur pada waktu itu. Tuntutan dipenuhi setelah perundingan yang melibatkan Kanwil, Denpasar, Sidoarjo, dan jajaran Puspika. Namun, Selasa sore harinya, Kodim Sidoarjo melayangkan surat panggilan terhadap 13 rekan Marsinah tersebut. Mereka hadir memenuhi panggilan Kodim Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut, 13 rekan Marsinah menyatakan mundur dari PT CPS. Kodim Sidoarjo mengklaim tidak ada paksaan dalam pernyataan mundurnya para buruh PIT itu.
Manajemen PT CPS kemudian mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menuntaskan administrasi dan pesangon tersebut. Marsina yang belum mengetahui hasil pemanggilan tersebut mengusahakan mencari tahu ke Kodim Sidoarjo. Namun sesampainya di sana, penjaga mengatakan 13 rekannya sudah pulang. Tidak puas dengan rekan tersebut, Marsina kemudian mencari rekannya dan bertemu dengan 4 rekannya. Berdasarkan keterangan mereka, keempat rekannya diberhentikan karena dianggap sebagai motor untuk unjuk rasa di PT CPS. Marsina kemudian meminta berkas surat pemanggilan Kodim tersebut. Sebagai bahan protes, keesokan harinya, seusai bertemu rekannya, ia lantas keluar rumah kontrakannya untuk mencari makanan. Semenjak awal kasus Marsina ini sudah tidak berjalan mulus. Kasus Marsina ini lebih serius baru akan dibentuk oleh tim terpadu pada Jawa Timur Rabu malam. Wanita 25 tahun tersebut ditemukan meninggal. Kemudian pada 8 Mei, jenazah Marsina ditemukan di gubuk di pinggiran hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Bukan negosiasi dengan para karyawan. Karyawan menolak permintaan perusahaan itu. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan mengalami kebuntuan. Karena itu, buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993. Marsina dan kawan-kawan membawa 12 tuntutan hak karyawan, mulai dari menuntut hak kenaikan 20% gaji pokok hingga pembubaran SPSI, yang pada waktu itu serikat pekerja ini terlalu disetir oleh pemerintahan Orde Baru. Saat aksi mogok hari pertama, 3 Mei 1999, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil. Yudo diinterogasi militer karena mengkoordinir pemogokan dan melakukan protes dengan cara seperti PKI. Keesokan harinya, pada 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar. Kali ini, pihak manajemen perusahaan bersedia bertemu dengan perwakilan buruh. Walaupun saat itu situasi sempat memanas karena pabrik telah dijaga oleh aparat keamanan dan satpam pabrik, negosiasi pun dilakukan. Sebanyak 15 orang perwakilan buruh PT CPS termasuk Marsina mengajukan tuntutan dalam perundingan yang antara lain dihadiri oleh wakil dari Kanwil Depnaker Sidoarjo, Kansospol Sidoarjo, DPC SPSI setempat, serta jajaran Muspika seperti Kapolsek serta dan Ramil Sidoarjo. Dari negosiasi tersebut, hasilnya 11 dari 12 tuntutan para buruh akhirnya dikabulkan. Hanya tuntutan pembubaran SPSI yang tidak bisa dikabulkan karena di luar kewenangan perusahaan. Setelah negosiasi berjalan mulus, mestinya semua masalah telah selesai. Namun kenyataannya sejarah berkata lain. Kapan Marsina terkena kasus ini? Sekarang saya akan menganalisis tentang kasus Marsina. Kapan kasus Marsina ini terjadi? Jadi pada tanggal 3-4 Mei 1993, sebagian besar karyawan PT CPS berunjuk rasa dengan mogok kerja. Namun esoknya 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Kodim di Sidoarjo untuk diminta mengundurkan diri dari CPS. Melihat perlakuan yang dialami teman-temannya, Marsina tergerak memprotes tindakan Kodim ini dan berjanji akan mengadukan ke Kejaksaan Agung di Surabaya. Namun di luar dugaan, pembelaan terhadap teman-temannya berakibat fatal. Kemudian Marsina diculik dan dikabarkan tewas secara tidak wajar. Mayat Marsina ditemukan di sebuah gubuk di tengah sawah Desa Jagong di Nganjuk pada tanggal 8 Mei 1993. Dan pada kasus inilah Marsina diketahui semua banyak orang. Posisi mayat ditemukan tergeletak dalam posisi melintang dengan kondisi sekujur tubuh penuh luka memar bekas pukulan benda keras. Kedua pergelangan lecet-lecet, tulang panggul hancur karena pukulan benda keras berkali-kali. Pada sela-sela paha terdapat bercak-bercak darah, diduga karena penganiayaan dengan benda tumpul. Dan pada bagian yang sama menempel kain putih yang berlumuran darah. 10 orang yang terdiri dari pemilik, manajer, petugas keamanan PT CPS, serta seorang aparat Kodim diajukan ke pengadilan. Mereka dituduh bersekongkol membunuh Marsina. Itulah kasus yang terjadi di Marsina ini.
Berdasarkan kronologi yang dirangkai Komite Solidaritas untuk Marsina, di hari yang sama pada 4 Mei 93, Yudo Prakoso melalui surat pemanggilan kembali harus menghadap ke kantor Koramil. Keesokan harinya atau pada tanggal 5 Mei 93, 12 buruh mendapat surat yang sama. Mereka diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo menghadap Pasi Intel Kapten Sugeng. 13 buruh itu dikumpulkan dalam satu ruangan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira seksi Intel Kodim bernama Kamadi. Tanpa basa-basi, Kamadi meminta Prakoso dan 12 buruh lainnya mengundurkan diri dari PT CPS. Alasannya, tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Kamadi dan Sugeng menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan tuntutan dan aksi mogok kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh lainnya untuk ikut protes. Tindakan mereka ini dianggap sebagai tindakan kelompok PKI, sebuah stigma yang biasa diberikan pada masa Orde Baru saat itu untuk orang-orang yang mengikuti aksi demonstrasi atau orang yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan nasional. Berada dalam tekanan, akhirnya 13 buruh itu terpaksa menandatangani surat pengunduran diri. PHK itu tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, melainkan oleh pihak militer. Selepas maghrib, Judi Astono selaku kepala pabrik PT CPS Porong dan Mutiari selaku kepala bagian personalia mendatangi Kodim Sidoarjo. Keduanya bertemu 13 buruh yang akan di PHK dan langsung menyelesaikan urusan administrasi serta pesangon mereka. Berdasarkan laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, saat mengetahui 13 temannya berada di Kodim dan dipaksa mengundurkan diri, emosi Marsinah memuncak. Sepulang bekerja di pabrik, dia kemudian menyusul rekan-rekannya ke Kodim bersama teman-teman kerja lainnya. Namun Marsinah gagal menemui mereka. Pihak aparat menyebutkan jika teman-temannya telah dipulangkan sebelumnya. Selesai dari Kodim, Marsinah bersama rekan-rekannya kembali melanjutkan mencari 13 rekan mereka yang telah mengundurkan diri tersebut, dan mereka berhasil menemukan 4 orang diantaranya. Marsinah pun kemudian mengajak mereka semua untuk melakukan pertemuan di teras kontrakannya untuk membahas hasil negosiasi yang telah terjadi serta pengunduran diri secara paksa yang dialami 13 rekannya tersebut. Dalam pertemuan itu, Marsinah mengungkapkan bahwa perjuangan sudah selesai dan gaji telah dinaikkan. Kemudian Marsinah menitip kepada rekan-rekannya untuk bekerja dengan baik lagi. Setelah membahas masalah negosiasi, Marsinah kemudian segera meminta salinan surat pengunduran diri dari teman-temannya dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS sebelumnya. Aku akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaraku yang ada di Surabaya, ungkap Marsinah. Pertemuan itu pun selesai pada pukul 10 malam. Marsinah pun pamit makan malam, sementara rekan-rekannya kemudian pamit pulang masing-masing. Di sanalah terakhir kali pertemuan rekan-rekan buruh dengan Marsinah. Sejak saat itu, Marsinah tak terlihat lagi. Rekannya sesama buruh kebingungan, karena sang aktivis pemberani ini menghilang tanpa kabar dan jejak. Jangankan di rumah kontrakan, buruh yang dikenal rajin itu juga tak terlihat di tempat kerjanya. Beberapa rekan lainnya menyangka Marsinah pulang kampung untuk menemui koleganya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya. Hingga pada tanggal 8 Mei 93 pagi hari, Marsinah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah hutan jati Wilangan, Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Lokasinya tak jauh dari jalan provinsi yang menghubungkan Nganjuk dan Madiun. Sekujur jenazah Marsinah penuh dengan luka, pergelangannya lecet, tulang panggulnya hancur, dan di sela pahanya ada bercak darah. Pada bagian yang sama menempel kain putih yang berlumuran darah. Jasad Marsinah lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan dilakukan autopsi. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka robek yang tidak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan sampai ke dalam rongga perut. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan pun ikut patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek, dan adanya serpihan tulang. Ada juga luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, juga pendarahan di dalam rongga perut. Kabar ditemukannya Marsinah dalam kondisi tak bernyawa membuat seluruh buruh PT CPS kaget.
Rentetan kejadian yang mengawali terbunuhnya Marsina membuat banyak pihak meyakini dia dibunuh atas aktivitasnya membela kaum buruh. Kematian Marsina tak lagi dilihat sebagai pembunuhan biasa. Tak sekedar menjadi isu di Sidoarjo atau Jawa Timur, pembunuhan Marsina kemudian menjadi sorotan publik tanah air yang bermuara pada desakan terhadap aparat keamanan untuk membongkar kasus ini. Di akhir September 1993, pemerintah membentuk tim terpadu Bakors Tanasda, Jawa Timur untuk menyidik kasus pembunuhan Marsina. Apa yang dilakukan oleh Marsina? Jadi Marsina adalah seorang karyawati PT Catur Putra Perkasa yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 Tanggulangin, Sidoarjo yang dipicu surat edaran gubernur setempat mengenai penaikan UMR. Namun PT CPS, perusahaan tempat Marsina bekerja, memilih bergemi. Kondisi ini memicu para buruh. 3-4 Mei 1993, sebagian besar karyawan PT CPS berunjuk rasa dengan mogok kerja. Namun esoknya 13 orang buruh panggil dikarenakan dianggap menghasut unjuk rasa, kemudian digiring ke Komando Distrik Militer Kodim Sidoarjo untuk diminta mengundurkan diri dari CPS. Melihat perlakuan yang dialami teman-temannya, Marsina tergerak memprotes tindakan Kodim yang kemudian akan berjanji untuk mengadukan kepada Kejaksaan Agung Surabaya. Namun di luar dugaan, pembelaan tersebut membuat berakibat fatal. Kemudian Marsina diculik, dikabarkan tewas secara tidak wajar. Mayat Marsina ditemukan di gubuk di sawah Desa Jagong, Nganjuk tanggal 8 Mei 1993. Hanya dalam hitungan hari setelah dibentuk, tanpa diketahui publik, 9 petinggi dan karyawan PT CPS ditangkap secara diam-diam pada awal Oktober oleh tim terpadu. Mereka adalah Yudi Susanto, pemilik PT CPS, Judi Astono, memimpin pabrik PT CPS Porong, Suwono, kepala satpam PT CPS Porong, Suprapto, seorang satpam dari PT CPS Porong, Bambang Wuryantoyo, pengawas PT CPS Porong, Widaya, karyawan dan sopir PT CPS Porong, Ahmad Sutiono Prayogi, satpam dari PT CPS Porong, Karyono Wongso alias Ayib, kepala bagian produksi PT CPS Porong. Termasuk di dalamnya Mutiari, kepala bagian personalia PT CPS Porong, yang menjadi satu-satunya perempuan yang ditangkap. Selain 9 orang itu, tim terpadu juga menahan Komando Rayon Militer dan Ramil Porong, Kapten Kusairi yang dianggap mengetahui kejadian tetapi tidak melaporkan kepada atasannya. Mereka semua dituduh bersekongkol, memerkosa, menganiaya, dan membunuh Marsina. Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina. Hasil penyidikan polisi ketika menyebutkan Suprapto, petugas keamanan PT CPS Porong, menjemput Marsina dengan motornya di dekat rumah kontrakan. Dia kemudian dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsina disekap, Suwono, satpam CPS ini kemudian mengeksekusinya. Semuanya ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke meja hijau. Persidangan pun kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dari catatan yang ada, diketahui jalannya persidangan kasus Marsina dipenuhi banyak drama dan kejanggalan. Mulai dari pencabutan BAP, bantahan kesaksian, minimnya saksi yang mengetahui kejadian, kentalnya keterlibatan aparat militer, ketatnya pengamanan di ruang sidang, hingga aksi buka baju dari terdakwa menjadi catatan dari persidangan tersebut. Yang juga mengherankan, selama proses persidangan tak pernah terungkap siapa pertama kali yang menemukan jasad Marsina di hutan Jatiwilangan. Akhirnya para terdakwa dinyatakan pengadilan bersalah dalam kasus ini. Satu persatu mereka dijatuhi vonis. Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara. Sedangkan Mutiari dihukum 7 bulan karena dianggap hanya mengetahui rencana pembunuhan.
Sedangkan sejumlah staf PT CPS lainnya dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Pidana penjara selama 7 bulan. Tidak puas dengan hukuman itu, para terdakwa kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Di tingkat ini, Yudi Susanto dibebaskan, sedangkan vonis terdakwa lainnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Untuk mendapatkan keadilan, 9 terdakwa lainnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Abdul Munim Idris, dokter dari instalasi kedokteran kehakiman, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, turut ambil bagian sebagai saksi ahli. Dalam persidangan ini, dia memaparkan kejanggalan barang bukti, saksian dan hasil visum. Menurutnya, visum pertama tak sesuai standar pemeriksaan jenazah karena hanya bersifat parsial. Dalam bukunya bertajuk Indonesia X-Files 2013, Idris mengungkapkan bahwa barang bukti proses peradilan berupa balok sangatlah janggal. Ukuran balok yang digunakan untuk menyodok bagian genital tubuh Marsina tak sesuai dengan besar luka pada korban, yakni 3 cm. Dan penegasan dalam saksi ahli ini adalah ketika Idris menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsina, melainkan tembakan senjata api. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apalagi kalau bukan luka tembak, ungkap Idris dalam tayangan Mata Najwa X-Files, edisi 18 September 2013. Gimana kasus Marsina berlangsung? Paling saya membahas tentang kasus pembunuhan Marsina, yaitu di mana letak pembunuhan Marsina tersebut terjadi. Marsina ini adalah seorang buruh yang bekerja di PT Catur Putra Surya yang terletak di Morong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah ini terjadi karena Marsina dan rekan-rekannya yang sesama buruh di PT Catur Putra Surya ini menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah buruh pada tanggal 3-4 Mei 1993. Marsina ini sangat aktif sekali dalam unjuk rasa buruh tersebut, dan akhirnya unjuk rasa tersebut makin memanas ketika Marsina itu dikabarkan menghilang dan tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Dan pada tanggal 8 Mei 1993, Marsina dikabarkan meninggal dunia dan tewas. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Jadi dimasukkan dalam rongga kemaluannya pistol dan ditembak. Hampir 2 tahun setelah ditemukannya jasad Marsina di hutan Jatiwilangan, tepatnya pada 3 Mei 1995, Majelis Hakim Kasasi membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Para terdakwa tak terbukti melakukan perencanaan dan membunuh Marsina. Putusan inilah yang meyakinkan banyak pihak bahwa sejak awal penyidikan kasus ini memang sudah kental dengan aroma rekayasa. Dalam fakta lain terungkap, setelah tersangka yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsina. Bahkan berbagai sumber dan bukti lain mengungkapkan saat penangkapan petinggi dan karyawan PT CPN telah dibumbui tindakan kekerasan. Laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat bertajuk ke arah ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Kajian kasus-kasus penyiksaan belum terselesaikan tahun 1995. Satpam dan pihak manajemen PT CPS itu disekap selama 18 hari di Kodam 5 Brawijaya. Tak ada satupun keluarga mereka yang mengetahuinya. Bambang Wuryantoyo disiksa dan ditelanjangi. Kemaluannya disetrum berulang kali. Saat interogasi, kakinya ditindih oleh kaki meja. Kemaluan dan perutnya disundut rokok. Di salah satu kamar mandi, seorang petugas militer kencing di dalam gayung. Kemudian Suprapto, satpam PT CPS ini dipaksa meminum air kencing tersebut. Alat kelaminnya digebuk pakai seikat sapu lidi dan kemudian disetrum. Mulut Suprapto disumpal celana untuk meredam jeritannya saat disiksa. Rekan Suprapto yang juga berprofesi sebagai satpam, Ahmad Sutiono Prayogi, tidak bisa mengunyah makanan selama 5 hari.
sebab aparat telah merontokkan giginya. Mutiari satu-satunya wanita. Dia mengalami kekerasan verbal. Mutiari diancam akan ditelanjangi dan disetrum. Dia juga diperdengarkan, serta diperlihatkan orang lain yang sedang disiksa. Penyiksaan itu menyebabkan Mutiari kehilangan bayi yang sudah dikandungnya selama 3 bulan. Ia keguguran saat itu. Tujuan dari seluruh penyiksaan yang rutin itu adalah agar para satpam dan manajemen PT CPS itu mengaku telah merencanakan pembunuhan Marsina. Seluruh terdakwa dibebaskan, tapi siapa pembunuh Marsina hingga kini tak pernah terungkap di pengadilan. Persidangan dimaksudkan untuk mengaburkan tanggung jawab militer atas pembunuhan itu, tulis Amnesty International dalam laporannya. Indonesia, kekuasaan, dan impunitasi hak asasi manusia di bawah Orde Baru. Hingga kini kematian Marsina tetap menjadi misteri. Terima kasih telah menyaksikan.